Oke, jadi kemarin kita sudah menyelesaikan soal-soal ini sampai yang soal sorry ininya suka lompat. Soal yang nomor 6 ya udah, yang 6A, 6B sendiri sama 6C sendiri. Oke, hari ini kita masih lanjut kuliah. Besok itu nanti rencananya kalian tanya-tanya, silahkan dipakai untuk tanya-tanya persiapan UTS ya. Mau tanya soal atau teori yang mana silahkan aja besok ya. Kalau hari ini lanjut dulu teori. Nah, saya akan lanjutkan sekarang. Ini masih ada sedikit tambahan untuk menguji titik ekstrim lokal. Jadi di sebelumnya kita menguji titik ekstrim lokal itu dengan cara mengumpulkan semua titik kritis, yaitu titik ujung, titik stasioner itu yang turunannya 0, dan titik singular itu yang turunannya tidak ada. Kemudian diuji, dibuat garis bilangan, kemudian diperiksa tanda dari F aksen di kiri kanan titik-titik tadi, gitu ya. Dari situ disimpulkan mana titik maksimum lokal atau minimum lokal. Nah, ada cara lain yaitu mengujinya dengan menggunakan turunan kedua. Coba kita lihat ya. Misalkan F double aksen X-nya ada, harus ada dulu turunan 2-nya. Pada interval AB ini darah definisinya fungsinya gitulah. Dan C titik stasioner dari Fx. Jadi uji menggunakan turunan kedua ini hanya bisa dipakai untuk titik stasioner saja. Kalau titik batas sama titik singular nggak bisa diuji pakai ini. Jadi sebenarnya pengujian pakai turunan 2 ini saya cenderung nggak menggunakannya karena nggak lengkap. Hanya bisa menguji titik stasioner. Itu ya. Lebih baik pakai yang turunan pertama. Tapi baiklah, karena ada teorinya di buku ya, saya berikan. Nah, mengujinya gini. Setelah didapat titik stasionernya, misalkan titik C, bisa lebih dari 1 ya, titik stasioner. Kemudian kita hitung nilai turunan 2-nya di titik stasioner tersebut. Titik yang udah kita dapat. Yaitu titik yang turunan pertamanya itu 0. Nah, diuji turunan 2-nya di titik tersebut. Kalau kecil 0, maka C-nya titik maksimum lokal. Kalau besar 0, C-nya adalah titik minimum lokal. Kalau 0 nggak bisa disimpulkan. Oke, ini satu contoh aja. Gunakan uji turunan kedua untuk menentukan semua titik ekstrim lokal dari ini. Sebenarnya nggak bisa menguji semua ya, hanya titik yang stasioner aja. Jadi kalau nggak diharuskan pakai turunan 2, lebih baik pakai turunan pertama aja yang lalu. Oke, ini saya jalankan. Diberikan fungsinya ini, turunan 2-nya pernah kita hitung ya. Turunan 2-nya, turunan pertamanya ini. Oh, ini lihat 2 soal sebelumnya, ini salah ya. Karena soal ini saya ambil dari diktat matematika A, jadi urutannya yang B beda. Tapi ininya betul, turunan pertamanya setelah disederhanakan menjadi ini. Jadi bukan langsung dihitung dari sini ya. Dihitung dulu, disederhanakan dapatnya ini. Ini salah lagi. Oh ya betul. Turun pertamanya ini. Dari sini saya dapat titik stasioner yang turunannya 0. Yaitu ini kita faktorkan menjadi X kali X min 4. Didapat titik stasionernya 0 dan 4. Nah, kalau pakai uji turunan 2, kita hitung turunan 2-nya. Ini diturunkan lagi. Percaya aja hasilnya ini. Ya, detailnya nggak saya hitung lagi. Kemudian satu persatu kita coba masukkan ini ke turunan 2. X-nya sama dengan 0, masukkan ke sini. Itu. Di titik 0, 8 bagi 0 min 2 pangkat 3, jadi
min 1. Nah, kecil 0 dia titik maksimum lokal. Kemudian di titik stasioner yang satu lagi, turunan 2-nya sama dengan 1 besar 0, jadi ini titik minimum lokal. Oke, cuma itu saja ya. Kalau ada pertanyaan langsung ya, dan suaranya agak keras nih. Speakernya pelan nih saya. Udah saya gedein nih. Oke. Lanjut. Pindah sekarang menggambar grafik. Kita akan mengumpulkan informasi-informasi yang di depan untuk menggambar grafik. Ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar grafik, ini tentukan darah definisinya tentunya. Biasanya sebaliknya, kita buang titik-titik di mana nilai fungsi nggak terdefinisi. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau mudah, cari perpotongan fungsi dengan sumbu-sumbu koordinat. Bayangkan kalau grafiknya memotong sumbu X. Memotong sumbu X berarti nilai Y-nya 0 ya. Kalau memotong sumbu X, coba lihat di sini. Nah, ini dihapus dulu. Kalau grafik kita memotong sumbu X, ini grafiknya, katakan seperti ini. Nah, berarti di titik-titik ini Y-nya 0 ya. Kadang-kadang Y-nya 0 susah dicari X-nya ya. Ya kalau susah nggak usah lah ya. Kalau gampang cari itu. Kemudian kalau memotong sumbu Y, kalau sumbu Y gampang. Memotong sumbu Y itu titik yang ini. Itu X-nya 0, masukkan X-nya 0 ketemu Y-nya gitu ya. Oke. Itu kemudian rujukan kita berikutnya periksa kesimetrian grafik. Apakah fungsi ganjil atau genap? Kalau dia fungsi ganjil atau genap, kita cukup menggambar sepotong aja di daerah yang sebelah kanan sumbu Y aja. Nanti tinggal pakai kesimetrian. Tapi ini juga jarang dicek di depan. Kalau fungsinya nggak kelihatan simetri, ya udah tinggalkan aja dulu, nggak usah dilakukan ini. Kemudian, nah ini yang penting. Kita turunkan fungsinya. Jadi dapat turunan pertama. Dari turunan pertama, kita mendapatkan daerah kemonotonannya. Daerah kemonotonan itu kita lihat tanda dari turunan pertama. Gitu ya. Coba sambil saya tulis. Jadi dari F, saya hitung turunan pertamanya. Kemudian kita lihat tanda dari turunan pertama. Tentunya cari dulu yang 0 ya. Kalau F aksen X-nya besar 0, maka F-nya monoton naik. Kalau turunan pertamanya kecil 0, F-nya monoton turun. Kemudian dari sini juga nanti kita cari titik stasioner, titik singular, kemudian jangan lupa titik ujung, diperiksa tanda apa? Tanda F aksen X. Kata ini salah satu titik kritis ya, titik singular atau titik stasioner. Kalau tandanya plus min, maka ini titiknya titik maksimum lokal. Karena plus ini artinya fungsinya naik, kemudian turun. Kalau tandanya sebaliknya min plus, berarti fungsinya grafiknya turun, kemudian naik. Ini minimum lokal. Oke, itu jadi dari turunan pertama. Kemudian lewat turunan kedua. Turunan kedua itu, jadi dari sini saya hitung turunan 2-nya. Kemudian kita cari kapan turunan keduanya 0. Setelah itu diperiksa turunan 2-nya. Kalau besar 0, dia cekung atas. Kalau turunan 2-nya kecil 0,
dia cekung bawah. Nah, jadi nanti diperiksa tanda F double aksen X-nya. Katakan di titik ini dia turunan 2-nya 0, di sininya min, ini plus. Berarti dia di sebelah kiri titik ini nanti grafiknya cekung bawah, kemudian di sebelah kanannya cekung atas. Dan ini titik belok, tempat perubahan kecekungan. Juga sebaliknya, kalau tandanya plus min, berarti grafiknya tadinya cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah, gitu ya. Nah, ini titik belok. Lanjut lagi, tentukan asimtot tegak dan datar, gambar grafiknya. Oke, kita lihat contoh. Jadi ini mencakup hampir keseluruhan bab ini dari depan, gitu ya. Oke, latihannya. Panggil dulu Anissa ada? Anissa? Kalau ada, Hadir, bilang Pak. ada. Bismillah. Ada nggak? Bismillah kimia. Namanya hebat. Bismillah. Oh, Bismillah kimia dapat A. Bukan namanya. Pakai nama. Si Brigita. Aduh. Brigita bukan nggak tadi? Oh, bukan ya. Katarina. Mana? Katarina hadir? Oh, hadir Katarina yang yang mana, hidupin Pak? mic. Hah? Yang mana aja dua-duanya jawab. Anissa. Mana Anissa? Hadir, Pak. Siapa itu namanya teh? Irsad. Mana Irsad? Bolos si Irsad. Hei, Hadir, Bang. Irsad. Hadir. Oh, oke. Lanjut ya. Sekarang kita akan lihat contoh ini. Saya klik aja dari sini. Sketsakan grafik ini. Jadi kita lihat ini polinom, darah definisinya seluruh bilangan real. Gitu ya. Mau mencari kapan potong sumbu X, kapan potong sumbu Y. Coba, kalau potong sumbu Y, X-nya 0. Atau saya ikuti ini aja ya. Oke, saya ikuti ini. Dari sini diperiksa F katanya fungsi ganjil. Bisa periksanya ya? Coba saya jalanin lagi, lupa. Nanti keluar nih di UTS, fungsi ganjil, fungsi genap. Coba kita lihat. Saya hitung, kalau mau meriksa fungsi ganjil genap, kita hitung F min X-nya. Ganti X-nya dengan min X. Gitu ya. Ganti min X pangkat 3. Gitu. Per 20 sama dengan ini menjadi min X pangkat 5. Itu min ini jadi apa? Min jadi plus ya? Benar enggak? Min kok aneh? Oh ya betul. Tambah 20X pangkat 3 gitu ya. Per 20 sama dengan minnya saya keluarkan menjadi 3X pangkat 5 min 20X pangkat 3 dibagi 20. Dan ini sama dengan min dari fx semula. Jadi melihat hubungan ini, maka saya berkesimpulan f fungsi ganjil atau gasal. Gasal kata bakunya ya. Oke. Lanjut lagi. Pemotongan dengan sumbu koordinat. Memotong sumbu Y berarti X-nya 0. X-nya 0, masukkan ke sini X-nya 0, dapat Y-nya 0 ya. Jadi
potong sumbu Y-nya di 0, 0. Memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, kita lihat dari sini. Balik lagi ya. Memotong sumbu X. Potong sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi X pangkat 3. 3X kuadrat min 20. Dibagi 20 sama dengan 0. Atau kalau dibagi sama 0 berarti pembilangnya harus 0. Kali 3X kuadrat min 20 sama 0. Dapat X-nya dari yang depan sama 0. Dari yang ini kita dapat X kuadratnya harus 20/3. Atau X-nya sama dengan plus min akar 20/3. Jadi memotong sumbu X-nya di mana? Ya ini. Di X-nya. Tadi 0, 0 udah ya. Yang X0. Y-nya 0. Kalau X-nya ini memotong sumbu X sama Y-nya 0 ya. Jadi titik potongnya 0, 0. Kemudian min akar 20/3, 0 kan Y-nya 0. Kemudian akar 20/3, 0. Itu ada titik perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Ini. Nah, sekarang kita periksa kemonotonannya. Kapan fungsinya naik dan turun sekaligus mendapatkan maksimum minimum lokal. Oke, kita turunkan ini. Turunannya menjadi ini. Dari mana? Benar gitu? Kok bisa jadi ini? 3X kuadrat. Kok ininya? Coba ya kita hitung ya turunannya. Tidak yakin. Saya hapus dulu. Tapi saya mau ambil ininya. Supaya jangan terhapus. Kita hitung turunannya. Ganti warna. F aksen X sama dengan. Oh, ini mah nggak usah pakai pembagian ya. Kan bawahnya konstanta. Jadi langsung 3 kali 5, 15X. Pangkat 4 min 60X kuadrat per 20. Atasnya aja yang diturunin. Nggak usah pakai rumus pembagian. Karena bawahnya konstanta. Pakai rumus pembagian juga boleh. 15-nya bisa keluar. X kuadratnya bisa keluar. Ini menjadi tinggal. Apa tuh? X kuadrat min 60 gitu ya. Kok nggak cocok dengan ini ya? Sebentar. 3X kuadrat maunya di depan. Maunya 3X kuadrat. Oh, sebentar. Sama dengan ini sama aja. Ini saya bikin 60 gitu. Jadi ininya dikali 4 dibagi 4 ya. Min 60/4. Jadi ini dikali 4, yang dalamnya dibagi 4. Sama aja. Jadi 60 bagi 20 tinggal 3X kuadrat. 1/4X kuadrat min 15. Sama gitu ya. Oke. Turunannya sama dengan ini. Nah, dari sini kita cari. Oh ya, titik batas nggak ada. Ini karena terdefinisi di semua bilangan real. Titik stasioner yang turunannya 0. Yaitu di X sama dengan 0. Dan dari sini nanti kita selesaikan ini sama dengan 0 atau X kuadrat sama dengan 4. X-nya plus min 2. Oke, dapat 3 titik stasioner. Titik singular nggak ada. Karena turunannya selalu ada. Nah, kemudian kita periksa tanda. Bikin garis bilangan. Tandai titik-titik ini. Min 2, 0, 2. 0, 2. Periksa tanda dari ini. Di kiri kanan bilangan-bilangan tersebut.
Jadi masukkan di sini yang kiri, kalau periksa yang kiri itu masukkan aja min 1.000.000 itu di kiri supaya gampang ngitungnya. Min 1.000.000 ini positif. Ini min 1.000.000 positif dibagi 4. Pokoknya gede ini dikurangi 1 masih positif. Jadi ini positif. Nanti yang ini ya karena periksa sendiri dapatnya gini. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan F monoton naik di sini min tak hingga min 2 dan di 2 tak hingga. Ujungnya boleh masuk ya duanya. Duanya boleh masuk, min 2-nya juga boleh masuk. Kemudian monoton turun di min 2 sampai 2. Boleh disambung karena 0 masih termasuk daerah definisi. Seandainya 0 nggak masuk daerah definisi, ya, ini harus ditulis satu-satu ya. Oke. Kemudian saya dapatkan X sama dengan min 2. Ini tadi grafiknya plus sih. Turunannya plus. Naik, kemudian turun. Ini minimum lokal. Ini bukan apa-apa. Yang ini, sorry. Tadi naik, kemudian turun. Maksimum lokal. Ini min turun, kemudian naik. Gitu ya. Jadi kalau digambar grafiknya yang di sini naik, kemudian di sini turun. Yang ini turun, kemudian naik. Jadi ini maksimum lokal, ini minimum lokal. Begitu. Sebentar. Saya mau ngehapus ini gimana caranya? Oh, agak berapa yang ngapus di sini? Tuh, ngapusnya susah. Yeah. Gimana ngapusnya? Oh, diklik ini aja. Lah, sebentar. Ya udahlah, antepin aja. Oh, bisa tuh. Dipilih. Kok nggak bisa dipilih? Nah, oke ya. Nah, dari sini kita sebenarnya udah bisa menggambar grafiknya sepotong. Sebelum saya lanjutkan ini, summary ini akan saya gambar dulu ya. Jadi sketsa grafiknya sepotong-sepotong ini. Saya ambil dari hasil ini. Nah, kalau ngezoom gini tuh mahasiswanya tidur nggak ketahuan ya. Sudahlah. Gitu ya. Paling dipanggil dulu. Coba panggil dulu. Abigail, ada nggak? Abigail, Abi? Nah, nggak ada suaranya si Abi, tapi bereaksi ya udah. Akila. Mana Akila? Tah, Akila tidak Hadir, ada. Pak. Hadir, Pak. Oh, hadir. Dea, Dewi. Hadir, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Jadi saya gambar dulu sepotong-sepotong nih dari sini. Coba titik-titiknya. Ini 2/3 akar 15. Akar 15 itu sekitar akar 16 lah ya. Akar 16 itu 4 kali 2, 8. 8 dibagi 3, 2 lebih gitu ya. Ini 8 kali 2, 16 bagi 3. Ya, oke. Kita coba gambar. Saya scroll sedikit ke atas ya. Supaya ada space untuk menggambarnya. Oke. Jadi titik potongnya dulu. Titik potongnya saya jendolin merah. Ini titik potongnya 0,0. Ini sekitar tadi. Hitung aja akar 16 lah kira-kira bagi 2. Kali 2. 4 kali 2, 8/3. 8/3. Sebentar. Kita kasih ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 8/3 kira-kira 2/3 ya. Ya, kira-kira di sini gitu ya. Ini kemudian satu lagi di sini. Ini titik potongnya. 3 buah. Jadi grafik harus melalui 3 titik itu. Kemudian dari sini tadi disimpulkan
Saya mau ngitung titik maksimum lokal dulu. Maksimum lokal di X sama dengan min 2. Di min 2. Di min 2 maksimum lokal. Saya kasih warna hijau ya. Coba di min 2 berapa ya nilai fungsinya? Kita hitung. F dari min 2 sama dengan 3 kali min 2 pangkat 5 ditambah dikurangi 20 kali min 2 pangkat 3 dibagi 20. Ampun. Berapa tuh? 2 pangkat 5 32. Kali 3 96. Min 96. Ini menjadi plus 60. 8 kali 2 16. Berapa ya? Salah ngitung. 2 pangkat 3 8 kali 2 16. 160 ya. Dibagi 20 sama dengan berapa tuh ya? 90 kira-kira 89 ya. 91. 91 betul ya? 91 per 20. Ya, sekitar berapa ya? 4 lebih. Plus ya. Plus 4 lebih. Jadi di grafiknya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini 4 lebih. Di titik min 2, tadi di titik min 2, nilai fungsinya 4 lebih kalau nggak salah ngitung. Benar ya? Itu dulu 4 lebih ya. Aduh, nanti mepet nih dengan titik ini. Bapak itu harusnya 96, Bapak nulisnya 69. Hah? 32 3 kali 3? kali min 2 pangkat 5 harusnya 96, Bapak nulisnya 69. Kebalik ya. 96. Jadi berapa tuh? Ini berapa? Hah? Berapa tuh? 64 ya? 64 bagi 20 berapa? 3, sekian lah ya. Kira-kira aja grafik. Di min 2, 3, sekian. 1, 2, 3, sekian. Lah, kurang lebih lah gitu ya. Nah, ini. Itu koordinatnya berapa? Min 2,64 per 20 gitu ya. Ini titik ini yang hijau. Karena fungsi ganjil ini simetri. Di 2, kalau dihitung di 2 pasti minus ya. Ya, di 2 tingginya sama. Sebentar saya bikin skala dulu. 1 mau hitam. 1 2 3 4. Nah, di sini harus sekitar 3, lebih gitu ya, 3 lebih. Ini ketinggiannya 3 lebih. Sebentar, ini rasa ketinggian. Ini kan 3 di sini. 3 lebih dikit. Nah, disinilah. Mana? Hampir 3 gitu ya. Di sini, di 2, hampir minus 3 lebih dikit. 3. Nah, dia simetri sebenarnya. Oke, ini berarti 2, min 64 per 20. Oke, itu titik maksimum dan minimum lokal. Kemudian saya juga dapatkan ini, naik minta hingga sampai min 2. Jadi dari kiri sampai min 2 ini naik. Ya, kita nggak tahu kecekungannya gimana. Gambar aja fungsi naik. Naik. Harus melalui yang jendol merah ini. Jadi gambar naik. Nggak tahu gimana. Pokoknya mah naik gitu ya. Naik, naik, naik. Ini maksimum lokal. Kemudian min 2 sampai 2 turun. Harus melalui yang merah ini. Turun, 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 turun. Dari sini 2 tak hingga naik lagi. Naik, 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 naik. Nah, gitu ya. Kecekungannya belum. Hanya tahu naik turunnya
dan titik maksimum minimum lokalnya. Sampai situ dulu, paham nggak sebelum dilanjut? Damara, paham nggak? Damara Zahra. Paham, Pak. Hah? Paham. Nggak ada suaranya. Ham gitu. Faiz, paham nggak Faiz? Paham, Pak. Felicia, paham tidak? Paham, Pak. Oke, saya lanjutkan sekarang untuk menentukan kecekungan dan titik beloknya. Balik lagi ke sini. Kecekungan dan titik belok memerlukan turunan 2. Oke, turunan pertamanya ini, kalau mau ini kalikan dulu ya, baru diturunkan ini. Nah, ini kalau dihitung turunan 2-nya ini, benar gitu? Asa aneh ya. Oh ya benar, ini X pangkat 4. X pangkat 4 diturunkan 4X pangkat 3, 4-nya habis. 3X pangkat 3. Ini 3X kuadrat diturunkan 6X. Oke, turunan 2-nya ini. Selanjutnya kita periksa tanda turunan 2. Ya, cari dulu yang menyebabkan dia 0 atau enggak ada. Ini selalu ada. Yang menyebabkan 0-nya di 0 dan plus min akar 2. Oke, kita tandai 0 min akar 2, akar 2. Periksa tanda ini. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan cekung ke bawah di sini dan di sini. Ini cekung bawah yang negatif. Cekung atas di sini. Ini terjadi perubahan kecekungan. Ini titik belok. Titik belok. Ini karena cekung atas, kemudian cekung bawah. Ini juga titik belok. Cekung bawah, kemudian cekung atas. Oke, ini saya gambar lagi. Memperbaiki gambar tadi. Di crop dulu ya ini. Supaya bisa kebaca. Saya bawa ke sini. Di bawah aja. Nah, kita lihat ada titik-titik istimewa. Min akar 2. Aduh, harus ngitung nilai fungsinya. Min akar 2, ya dikira-kira aja ya. Ini, ada titik min akar 2. Dan akar 2. Nih, 0 sih udah. Min akar 2. Min akar 2 tuh min 1,4. Saya pakai jendolan warna coklat. Min akar 2. Ini 2, ini 1. 1,4. Sekitar di sini. Nah, di sini ya. Nilai fungsinya pasti positif dia karena ini monoton turun. Ini di min akar 2. Karena fungsi ganjil tadi harus simetri. Jadi di akar 2 dia tingginya harus sama. 1,4 di sini tingginya sama tapi negatifnya. Tingginya harus sama, simetri. Ini tadi saya yang gambar nggak simetri ini. Oke ya. Nah, sekarang saya akan hapus dulu yang biru. Yang biru tadi dihapus. Diingat-ingat turun naiknya ya. Sampai hijau sini naik, kemudian turun sampai hijau sini, naik lagi ke sana. Sekarang hubungkan dengan kecekungannya. Atau yang turun naik tadi saya gambar lagi, tapi warnanya apa? Warna pilih yang abu-abu muda. Warna ini gitu ya, atau ini. Yang tadi saya gambar lagi ya. Di sini harus naik, kan tadi. Naik, kemudian turun, harusnya simetri, tapi saya gambar nggak simetri dulu aja, turun, kemudian naik lagi yang tadi ya. Aduh, jangan gini ting atau ya. Naik lagi. Nah, hubungkan dengan kecekungannya sekarang. Dari lihat ini aja lebih gampang daripada baca ini. Sampai min akar 2 harus cekung bawah. Berarti nggak boleh kayak gini. Nggak jelas. Harus cekung bawah. Saya bikin finalnya pakai warna oranye. Ini harus turun
Dari sini cekung bawah. Cekung bawah gitu kan. Harus gitu tuh. Ini juga harus cekung bawah. Nah, gitu. Kok ngebalik ke kanan? Nggak boleh. Ini cekung ke bawah gitu ya. Ini makin ke kiri. Ya, saya maunya ngegambar gitu sebenarnya, tapi rada susah karena titik-titiknya berdekatan. Gitu ya. Aduh, ini mah kelihatan cekung atas ya. Sebentar, perbaiki. Gimana? Ngegambar cekung bawah. Cekung bawah gitu ya. Ini makin ke kiri ya. Nah, gitu. Oh, warnanya merah ya, udah biarin ini merah. Ini cekung bawah juga. Kemudian dari mil akar 2 sampai 0, cekung atas dan harus turun. Jadi ini cekung bawah, sekarang cekung atas. Ini ngebelok gitu. Jadi yang di sini itu gambarnya tadinya cekung bawah, kemudian cekung atas. Ini ada titik belok di situnya. Gitu ya. Jeleknya ngegambarnya habis nggak bisa ngegambar. Ini cekung bawah, kemudian di sini cekung atas. Ini cekung bawah. Ini titik belok nanti di situ. Kemudian dari 0 sampai akar 2 cekung bawah. 0 sampai akar 2 ke sini. Cekung bawah. Jadi ini titik belok lagi nih. Di 0,0. Cekung bawah. Itu. Kemudian dari akar 2 sampai tak hingga cekung atas. Di sini titik belok lagi. Ini ya, titik belok lagi. Cekung atas. Gitu. Jelek gambar teh. Harus turun fungsinya dan susah pisan. Cekung atas. Ini harus cekung atas. Ke sana juga. Cekung atas terus. Gitu ya. Ini titik belok. Titik belok. Di sini tadi cekung bawah jadi cekung atas. Ini cekung atas jadi cekung bawah. Ini cekung bawah jadi cekung atas lagi. Di sini titik belok lagi. Dan selanjutnya. Begitu. Coba kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Pak, saya izin bertanya. Ya. Yang tadi di atas, yang boleh ke atas dulu nggak Pak sebentar? Hah? Iya, ke atas sebentar Pak. Ini udah ke atas. Oh. Atau yang di sini? Itu yang yang gambar atau yang di PDF? Yang perpotongan dengan sumbu koordinat dapatnya dari mana ya Pak? Oh, potong sumbu koordinat. Ini saya tulis di sini. Potong sumbu koordinat itu ada 2 macam ya. Saya jelaskan di bawah. Kalau ada grafik memotong sumbu koordinat, nih grafik. Misalkan ini ya. Apa kalau potong sumbu koordinat? Berarti bisa potong sumbu X, bisa potong sumbu Y. Kalau ada Y sama Fx. Memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, ini yang tegak, berarti X-nya 0, betul? Nah, masukkan X-nya sama dengan 0 ke sini. X-nya 0, Y-nya berapa? Itu didapat titik ini. Kemudian, memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, ini yang saya warnain merah. Memotong sumbu X berarti apa? Y-nya 0. Jadi dari sini kita harus masukkan 0 sama dengan Fx. Dicari X-nya berapa aja. Di sini dapat 1, 2, 3, 4, 5 titik nanti. Gitu. Ya. Nah, yang ini sama. Memotong sumbu X. Masukkan Y-nya 0. Dapat X-nya berapa. Kemudian memotong sumbu Y. Masukkan X-nya 0. Kebetulan memotong sumbu X dan memotong sumbu Y terjadi juga di 0, 0. 0, 0 nih
memotong sumbu X, ya memotong sumbu Y juga. Ya kebetulan dapat angkanya. Ada yang sama, memotong sumbu X dan sumbu Y. Paham? Iya Tadi? paham Pak. Terus kalau yang Mm-mm. titik stasioner X1, X2, X3 itu berarti titiknya dimasukin ke persamaannya ya Pak? Turunannya dibuat 0. Turunannya 0. Kalau tadi titik potong kan nilai fungsinya. Sekarang ini turunannya dibuat 0. Nah, ini kapan 0? Kita selesaikan. Jadi ini kali ini 0, berarti ini harus 0. Ini 0, dapat X-nya 0. Kemudian yang ini 0, dapat X-nya min 2 dan 2. Gitu ya. Dari ini saya tulis. Yang 1/4 X kuadrat min 1, 0. Jadi X kuadrat sama dengan kaliin 4. X sama dengan plus min akar 4 sama dengan plus min 2. Gitu. Oh iya Pak. Oke? Terima kasih Pak. Ada lagi? Harus dipahami saat kuliah ya. Kan nanti bikin sendiri, harus bikin sendiri di ujian. Oke, kalau tidak ada, saya akan yang ini di gambarnya. Kemudian kalau dicari asimptotnya, ini nggak ada nih asimptot datar dan tegaknya. Jadi ya saya nggak ngitung. Periksa sendiri. Coba. Atau dikasih petunjuk dulu. Mencari asimptot tegak tuh gimana? Mencari asimptot datar. Kita harus ngitung apa? Ingat, asimptot datar. Asimptot datar itu garis datar yang didekati oleh fungsi. Misalkan fungsinya gambarnya gini. Set, gitu ya. Ya ini ke sana mungkin mendekati yang atas itu. Asimptot datar itu kalau X-nya menuju tak hingga, cenderung Y-nya berapa gitu ya. Ini asimptot datarnya yang mendatar ini. Jadi kita harus ngitung limit X mendekati tak hingga dari fx, dan satu lagi limit X mendekati min tak hingga dari fx. Kalau didapat angka yang berhingga, maka misalkan ini dapat angkanya 7, ini angkanya 8, maka ini Y sama dengan 7 asimptot datar. Ini Y sama dengan 8 asimptot datar untuk ke arah kiri. Asimptot tegak di mana? Dari fungsi fx ini, kita kira-kira yang menyebabkan nilainya tak hingga berapa? Misalkan saya ganti fungsinya bukan yang tadi. Yang tadi soalnya nggak ada asimptot tegak ya. Misalkan ini. X min 4, X plus 1. Nah, calon asimptot tegaknya adalah di X sama dengan 4 dan X sama dengan min 1. Cari limit kiri kanannya di sini. Cari limit kiri kanannya di sini. Yang menghasilkan tak hingga atau min tak hingga jadi asimptot tegak. Gitu ya. Oke. Saya lanjut ke soal ini belum digambar yang bagusnya. Ini tadi. Nah, ini tadi dari kemonotonan dan maksimum minimum lokal ditambah kecekungan diperbaiki. Tek. Loh, jadi bagus. Tek. Gitu ya. Ini kecekungannya dimasukkan, ini cekung bawah sampai tadi apa? Wah, nggak proporsional. Ini 1, akar 2 harusnya lebih kiri. Lebih kanan ini. Akar 2 tuh tadi 1,4 harusnya. Oke, ini kecekungannya tuh. Tek, 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 tek. Nah, udah ya. Ini yang bagus ya. Oke, nanti ada di rekamannya kan. Lanjut ke soal nomor 2. Sketsakan grafik fungsi yang memenuhi sifat-sifat berikut. Nah, yang gini mah untuk memahami teori. Kalau di ujian, biasanya nggak keluar yang gini. Karena jawabannya kan bikin grafik nggak tunggal. Nanti meriksanya berabe. Jawabannya nggak
bisa beda-beda tapi benar juga gitu. Oke. Nah, yang gini bikinnya sepotong-sepotong. Meskipun ini nggak ikut ujian, tapi pengertian ini turunan penting ya kan sekalian belajar UTS ya. Oke, kita lihat. Diminta hingga sampai -1 turunannya positif, berarti grafiknya naik. Di sini turun. Oke, kita gambar. Jangan hijau. Sebentar, saya kalau menggambar ini nggak bagus. Garis lurus jadi garis bengkok. Oke. Harus cepat. Set. Lurus kalau cepat. Nilai fungsinya atau fungsinya nggak diketahui ya kira-kira aja. Pokoknya dari minta hingga sampai 1 dia naik. Dari 1 sampai tak hingga dia turun. Oke, saya gambar dulu. Ini titik 1. Nah, dari kiri syarat yang A harus naik. Ya saya gambar aja naik fungsinya. Nah, gimana nggak tahu pokoknya naik. Kemudian sampai 1. Di 1 sampai tak hingga ini turun. Bahwa di 1 titik singular atau titik stasioner ya nggak tahu. Gitu ya. Tapi kalau nggak tahu sebaiknya digambar aja yang turunannya ada. Jadi saya gambarnya gini. Ini supaya jangan tajam, saya bikin melengkung gitu ya. Kemudian di sini turun. Nih, kemudian ya jangan sampai tajam. Kok naik lagi. Turun gitu ya. Nah, gitu. Puncaknya nggak pas. Supaya pas geser ke sini. Kok di sini ya. Lurus kan di 1. Dengan otomatis ini naik kemudian turun. Ini titik maksimum lokal nih ya. Mau diwarnain merah kok nggak bisa. Ini maksimum lokal. Turunan 2-nya sekarang yang B. Kalau nggak paham tanya ya, jangan nunggu selesai. Turunan 2-nya besar 0 diminta hingga sampai -2. Minta hingga sampai -2. Katakan -2 di sini. -1. Kok nggak ganti warna? Kok nggak mau ganti warna? Ini -1, -2. Saya bikin skala. Jangan samakan dengan yang ini. 1-nya kira-kira gitu. 2-nya situ. Ini juga 2-nya gitu. Nah, kita lihat. Dari minta hingga sampai -2 harus cekung ke atas. Gitu ya. Harus cekung ke atas. Sebentar. Aduh, kalau baca gini susah ya. Saya gambar dulu. Lebih gampang digambar gini. Ada -2. Ada 2. Di sini tanda turunan 2. Minta hingga sampai -2 positif gitu ya. Cekung atas. -2 sampai 2 cekung bawah ini negatif. Ini negatif. Kemudian dari 2 tak hingga cekung atas lagi. Kan baca gini lebih gampang daripada baca kalimat itu. Jadi saya harus bikin grafiknya. Dari kiri sampai -2 itu harus cekung ke atas. Nah, jadi saya ganti ini. Ini sampai katakan sini, dia harus cekung ke atas. Dan jangan lupa, ini harus naik ya tadi. Cekung ke atas dan naik. Nah, saya bikin gitu. Melengkung ke atas. Aduh, susah. Tanpa memperhatikan yang hitam, kita bikin cekung ke atas.
Gitu ya. Jadi saya menggambar lengkungan gitu tuh. Kemudian dari min 2 sampai 2 harus cekung ke bawah. Nah, ini dari sini sampai sini harus naik dulu. Cekung bawah. Cekung bawah. Nah, gitu ya. Ini berarti titik belok nih. Yang saya warnain coklat nih titik belok ya. Karena dia cekung atas, kemudian cekung bawah. Dari 2 ke kanan harus, ini baru sampai 1. Sampai 2 harus cekung bawah. Cekung bawah dan di sini turun. Berarti ini harus cekung bawah dan turun. Jelek, bener. Cekung bawah dan turun. Nggak bisa ngegambar. Cekung bawah. Tangannya teh kok nggak nurut deh. Cekung bawah dan turun. Kemudian dari 2 ke kanan harus cekung atas. Dan ini tetap turun. Harus cekung atas, turun. Berarti gambarnya gitu. Ya. Saya gambar dari sini. Sorry. Itu tadi titik belok pakai warna coklat. Nggak mau ganti warnanya. Bandel. Ini kemudian harus cekung atas dan turun. Nah, ganti warna. Nah, cekung atas dan turun. Melengkungnya ke atas gitu ya. Oke, terbayang? Jadi saya highlight aja yang biru yang cekung atas. Ini yang hitam mau saya hapus dulu. Supaya nggak ngagokin lagi. Yang hitam saya hapus dulu. Nah, sekarang digambar ulang. Yang cekung atasnya pakai warna biru. Ini cekung atas nih. Cekung atas dia. Yang merah cekung bawah. Yang biru cekung atas lagi ini. Dan turun ya. Turun terus. Nggak pernah ngebalik ke atas. Cekung atas dan dia turun terus. Gitu. Oke. Ini titik belok. Berarti ini titik belok. Ini maksimum lokal. Masih ada. Limit X menuju min tak hingga min 2. Nah, berarti Y-nya harus menuju min 2. Saya gambar. Ini. Min 1, min 2. Harus ini asimtot datar ya. X menuju min tak hingga. Jadi yang biru ini saya sambung. Dia asimtot ke sana, ke min 2. Kemudian kalau ke kanan harus menuju 0. Nah, ini salah. Ini kan nggak menuju 0. Ke kanan harus 0. Berarti asimtotnya sumbu X. Ke kanan berarti harus saya hapus ini. Ini hapus, ini hapus, ini hapus. Nah, dia harusnya asimtot ke 0. Berarti ini harus asimtot ke 0, berarti harus mendekati sumbu Y. Dan tadi cekung atas. Gitu. Ya, ini kurang mulus di situ. Oke? Kanan asimtotnya ini Y sama 0, ke kiri asimtotnya Y sama dengan min 2. Ada pertanyaan? Halo, halo, halo. Paham nggak ini teh? Farah, paham nggak Farah? Paham, Pak. Hah? Ham. Suaranya Paham, yang kecil. Pak. Grace, paham nggak Grace? Grace Paham, Pak. Hendrawati. Paham. Oke, itu menggambar grafik ya. Setelah ini apa? Udah capek belum? Nggak ada yang jawab. Halo? Sudah capek belum?
Kalau belum, lanjut lagi. Kalau udah capek, kita udahan. Nah, nggak ada yang jawab, lanjut. Nah, berikutnya kita pindah ke yang baru ya. Ngitung limit lagi nih. Oh ya, nanti kalau di ujian ada menghitung limit, kalian nggak boleh pakai aturan L'Hopital yang diturunkan itu ya. Pembilangnya diturunkan, penyebutnya diturunkan. Nggak boleh. Nanti di UAS boleh setelah melewati yang ini. Oke, kita lihat. Coba kita perhatikan limit-limit berikut. Limit ini, kalau kita udah tahu nilainya 1 ya. Tapi kalau dimasukkan, pembilangnya 0, penyebutnya 0. Bentuknya 0 dibagi 0 gitu. Nah, tapi limitnya 1. Yang ini, coba saya mau hitung ya. Yang B. Yang B, limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 dibagi X kuadrat min X min 6 sama dengan limit X mendekati 3, X min 3, X tambah 3, faktorkan karena penyebab nolnya mau dicoret kalau bisa, X min 3, X tambah 2 gitu ya. Nah, ini kan bisa dicoret di limit. Jadi hasilnya 6/5. Nah, yang ini gimana? Bentuknya ln 1, 0. Bawahnya 0. 0 bagi 0 lagi. Yang ini sebenarnya turunan fungsi yang ini. X-nya A ini, kalau saya masukkan X-nya A, pembilangnya 0, X-nya A, penyebutnya 0. Ini bentuknya semua 0 bagi 0 gitu, kalau disubstitusi langsung. Yang ini belum bisa kita hitung saat ini ya. Nah, kita lihat bahwa meskipun 0 dibagi 0, hasilnya limitnya beda-beda. Yang ini 1, yang ini tadi saya hitung 6/5. Kalau yang ini, itu sama dengan sebenarnya kalau dilihat definisi turunan fungsi di titik A. Gitu. Hasilnya bisa macam-macam tergantung fungsinya. Nah, semua limit di atas berbentuk 0/0, tapi nilai limitnya berbeda-beda, gitu ya. Oke. Nah, untuk itu, sekarang ada cara ngitung yang memudahkan kalau bentuknya 0/0. Ya, yang ini tadi bisa pakai difaktorkan ya, dicoret gitu, ada yang dicoret. Yang ini, wah nggak tahu nih, belum bisa. Mau diapakan nih 0/0-nya? Yang ini sih turunan fungsi masih bisa. Nah, kita akan lihat yang namanya aturan L'Hopital gitu ya. Ini apa bedanya sama ini? Oh, ini yang asli nulisnya kayak gini. Tapi susah O-nya pakai gitu ya. Jerman gitu. Nah, ini bacanya L'Hopital ya. L'Hopital, bukan L Hospital gitu ya. Bukan L Hospital, tapi L'Hopital aja. Aturan L'Hopital itu mengatakan gini. Kalau saya mempunyai fungsi f dan g yang dapat diturunkan sekitar A, atau saya ringkas saya dulu lah, kalau dibaca gini bingungin. Gini, intinya saya punya limit yang bentuknya 0 bagi 0, kayak contoh-contoh di atas. 0 bagi 0. Nah, kalau f dan g bisa diturunkan, maka untuk menghitung limit ini, boleh dengan cara masing-masing diturunkan. Siapa tahu setelah diturunkan, limitnya menjadi lebih sederhana gitu ya. Kalau lebih rumit ya jangan dipakai. Ingat, ini bukan turunan pembagian nih, tapi turunan masing-masingnya. Beda dengan turunan pembagian fungsi ya. Kalau pembagian fungsi kan f aksen g min fg aksen dibagi g kuadrat. Kalau ini enggak, masing-masingnya diturunkan. Nah,
juga berlaku kalau ini F per G-nya bentuknya tak hingga dibagi tak hingga. Jadi limit F-nya tak hingga, limit G-nya tak hingga. Nggak peduli tandanya. Mau plus atau min, yang ini plus tak hingga, ini min tak hingga. Pokoknya asal tak hingga dibagi tak hingga, boleh juga pakai aturan diginikan. Kalau bentuknya di luar ini nggak boleh gitu ya. Harus 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Baru boleh diturunkan. Kalau diturunkan jadi makin rumit, ya jangan dipakai. Gitu ya. Ini namanya aturan L'Hopital. Kita nggak akan bahas buktinya. Nah, aturan di atas berlaku juga untuk limit sepihak. Ini bukti nggak usah. Udahlah lewat saja ini ya. Buktinya nggak usah. Bikin rumit. Tinggal contoh aja. Aturan L'Hopital. Coba kita lihat contoh-contohnya. Ini rada sederhana. Jadi saya klik aja ya yang gampang mah. Ini. Kita udah tahu hasilnya 1. Tapi sekarang mau pakai L'Hopital. Nah, kalau mau pakai L'Hopital, periksa dulu. Benar nggak 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, ini tulis bentuk 0 per 0. Kalau esai harus ditulis ujiannya. Oke, begitu. Karena bentuknya 0 per 0, maka saya turunkan sin jadi cos, X jadi 1. Dan ini kasih tanda di atas sama dengannya L. Supaya yang koreksi tahu, oh, dia pakai L'Hopital gitu. Kalau enggak kan dari sini, loh kok bisa sinnya jadi cos gitu. Nah ya. Setelah itu kita hitung ini. Nggak ada masalah ini. Cos 0,1 dibagi 1. Tuh, gitu ya. Tuh menggunakan aturan L'Hopital. Yang B. Oke. Kembali kalau dimasukkan X 0 ini 1 min cos 0 itu 1. Ini 0 per 0. Pakai L'Hopital lagi saya. Ini turunkan min cos jadi sin. X-nya dari 1. Kemudian nggak ada masalah, masukkan aja sin 0 dibagi 1. Gampang pisannya. Bahas aja semua ya. Yang ini. Masukkan X-nya 2. Coba 2, 4, tambah 6, 10, kurangi 10, 0. Penyebutnya 4 dikurangi 8, tambah 4, 0 juga. Kembali bentuknya 0 per 0. Turunkan. Itu kan ya. Turunkan lagi. Sama dengan 1. Keluar aja si kucing. Kucing beneran, bukan siluman. Salah jawabannya. Kenapa salah? Coba. Kenapa salah? Nong-nong. Tahu nggak kenapa salah? Nong-nong. Tara Arsi. Mana si Tara tidur ya? Ada, Pak. Ini salahnya apa? Ini salah nih. Salahnya di mana ya? Nggak tahu. Nah, saya kasih tahu. Ini bentuk 0 per 0 boleh diturunkan. Dari sini ke sini. Ini bentuk 0 per 0 enggak? Coba masukkan X-nya 2. 2 kali 2, 4. Tambah 3, 7. Atasnya 7, bawahnya 0. Nggak boleh pakai L'Hopital lagi. Bukan 0 per 0 yang ini. Gitu ya. Oke, jadi diulang. Ini menjadi ini ya. Kok muncul ikan arwana merah lagi ya? Gitu. Oh, ini berapa tahun yang lalu? Tahun 2010 saya mau beli ikan ini. Dilarang sama istri saya. Pokoknya nggak dikasih duit katanya. Udahlah.
Nah, oke. Nah, setelah itu ini bentuknya 7/0. Pasti hasilnya tak hingga ya. 7/0 ini. Tinggal tandanya. Kayak dulu. Ini tandanya. 2 dari kanan. Jadi dari sini X-nya. Jadi bayangkan X-nya tuh lebih besar dari 2. 2,1. 2,1 ini positif. Ini 2,1 kali 2. 4 lebih dikurangi 4 masih positif. Positif, positif. Jadi hasilnya plus tak hingga. Begitu ya. Jadi hati-hati menggunakan L'Hopital harus 0/0 dulu. Kalau ini ke sini betul. Karena 0/0. Yang ini. Coba. Tangan 0 berapa? 0. Ln 1 tambah 0 jadi ln 1 0. Bentuk 0/0 lagi. Saya turunkan. Tangan jadi sekan kuadrat kali 2 ya. Sekan kuadrat 2x kali turunan lebih dalamnya lagi 2. Ln menjadi 1 per ya, 1 per kali turunan dalamnya 1. Oke, saya susun dulu. Oh, nggak ada masalah. Langsung aja hitung. Sekan 0 itu 1 per cos 0, 1. Jadi pembilangnya 2 ya. 2 kali 1, 2. Penyebutnya, nggak ada masalah. Masukkan X-nya 0 jadi 1. Jadi 2/1. Gitu. Kalau nggak ada L'Hopital ini rumit sekali untuk nyampe ke sini. Bisa sih. Cuma rumit. Pakai L'Hopital gampang. Di ujian nggak boleh dipakai ya. Nanti di ujian UTS L'Hopitalnya. Yang ini. Apa bedanya dengan tadi? Ini L'Hopitalnya beberapa kali ini. Coba. Bentuk sin 0, 0 dikurangi 0, 0, 0/0. Pakai L'Hopital. Periksa lagi. Penyebut 0, pembilang, cos 0, 1, 1 kurangi 1 jadi 0. 0/0 lagi. Boleh pakai L'Hopital lagi kalau masih 0/0. Sin 0, 0. Penyebutnya 6 kali 0, 0. 0/0 lagi. Boleh pakai L'Hopital lagi ya. Meskipun sin X per X kita udah tahu hasilnya 1 harusnya. Tapi biar aja pakai L'Hopital. Nah, ini nggak ada masalah. Masukkan aja X-nya 0. Begitu. Lanjut lagi. Kalau nggak paham atau kecepatan bilang ya. Kadang-kadang saya lihatnya gampang. Langsung aja. Ini. X-nya 0. Ini 0. Ini 0. L'Hopital. Pembilang 0. Penyebut 3. Nggak usah pakai L'Hopital. Ini 0/3 ya 0. Beres ya. Nah, adanya L'Hopital bikin gampang kita ngitung. Tapi harus diperiksa bahwa pakai L'Hopital ya. Bentuknya 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Mau nanya dulu saya. Kalau X mendekati tak hingga, E min X menuju berapa? Anissa. Mana Anissa? Mic-nya dibuka. Ngumpet Mbak Anissa. Nggak ada ya? Iya Pak. Anissa. Saya nanya. Kalau X menuju tak hingga, E pangkat min X menuju berapa? Nilainya. Menuju tak hingga. Anissa mah gimana tak hingga? Kalau X menuju tak hingga, E pangkat min X menuju berapa?
Hah? Ganti. Alvina menuju berapa? Berarti kan seper E pangkat X, berarti seper Ya, tahingga. hasil. Seper Hah? tahingga berarti 0 ya? Menuju 0, iya. Karena E pangkat min X itu sama dengan 1 per E pangkat X. Kalau X mendekati tak hingga, ini menuju tak hingga. 1 dibagi bilangannya tak hingga bawahnya. 0 gitu ya. 0 ya. Hati-hati, 0. Oke. Saya hapus dulu ya. Pembilang berarti menuju 0. Ini kalau X mendekati tak hingga, X pangkat min 1 itu kan seper X. Seper tak hingga ini 0 juga. Nah, bentuk 0 per 0. Saya pakai turunan. E pangkat min X turunannya apa? Alvina. Turunannya apa? Lupa. E pangkat sesuatu itu turunannya Oh ya, tetap sama ya. Berarti min, tapi kali dikali min. kali turunan ini. Turunan si pangkatnya. Oh, mau UTS lupa. Oke. X pangkat min 1 mah gampang ya turunannya. Jadi min 1 turun pangkatnya X min 2. Nah, kembali bentuknya. Ini menuju 0 lagi. Ini menuju 0 seper X kuadrat. Kalau X-nya menuju tak hingga, seper X kuadrat menuju 0. 0 per 0. Turunkan lagi sama saya. Ini diturunkan jadi ini. Ini diturunkan jadi ini. Bentuknya 0 per 0 lagi. L'Hopital lagi. Tapi makin lama makin rumit ya. Nggak akan berhasil nih, makin lama makin rumit. Ini bolak-balik antara min ini dan plus ini. Kalau diturunkan, yang ini pangkatnya makin lama makin gede minusnya. Nggak akan berhasil. Gitu. Tidak berhasil. Gimana kalau nggak berhasil? Oke, saya lihat dulu. Ada nggak di soalnya ya? Ini dulu. Sebentar. Oh, kalau gitu harus dijelaskan. Nggak ada. Kalau nggak berhasil gini, gimana? Mana? Ini gagal ya. Pokoknya aturan L'Hopital gagal. Sebenarnya ini bisa diubah dikit. Jadi gini. Sama dengan